Sudah pukul 10. Kita mulai aja ya, Bu Marilyn. Speakernya belum nyala itu, Bu Marilyn. Boleh, Dok. Ya, kita mulai aja ya. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini di hari Sabtu ini berkesempatan bertemu lagi teman-teman dari POGI Cabang Jakarta. Hari ini kita ada webinar Why Should Everyone Need Folate in Active Form dengan pembicara kita Dr. Ali Sungkar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Akan membicarakan kenapa folate, apalagi di masa-masa pandemi ini, bicarakan peran asam folat banyak dan apa bedanya dengan asam folat yang biasa. Untuk membukanya, kita mulai dulu dengan sambutan dari ketua kita, Dr. Oki Sofyan, spesialis obstetrik ginekologi. Silakan, Dr. Oki. Terima kasih, Dr. Dido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, tentu pembicara Dr. Ali Sungkar, SPOG, konsultan feto maternal yang saya hormati, Dr. Dido, Dr. M. Adia Firmansyah Dilmi, SPOG, bentar dari konsultan nih, mudah-mudahan. Kemudian teman-teman dari PT Simex Pharmaceutical yang telah menyelenggarakan acara ini, kita bersyukur bahwa kita dapat berkumpul bersama semua dan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Dan nggak lupa para peserta yang di sini tertulis 184 partisipan. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, sesuai dengan program kerja POGI Jaya untuk meningkatkan selalu mengupdate ilmu pengetahuan untuk praktek kita sehari-hari, maka hari ini alhamdulillah sudah dilaksanakan, kita akan dengar bersama tentang webinar mengenai asam folat, di mana PT Simex Pharmaceutical merilis untuk asam folat yang tinggi. Dan seperti kita ketahui, asam folat yang disebut atau dari sintesis dari vitamin B9 ini sangat diperlukan untuk penutupan tabung saraf primer pada saat perkembangan embrio. Nah, akan kita simak bersama apa kelebihan dari folat atau high folate ini yang memang akan dibicarakan oleh Dr. Ali Sungkar. Saya kira saya tidak berlama-lama, mudah-mudahan ilmu yang kita serap dari webinar ini dapat kita gunakan sehari-hari. Dan mudah-mudahan para peserta webinar dapat mengambil manfaatnya untuk dikembangkan pula dalam praktek, sehingga dapat kita manfaatkan guna kepentingan perkembangan janin di dalam pasien kehamilan ibu-ibu hamil, sehingga nantinya dapat melahirkan generasi bangsa Indonesia yang lebih baik, yang bermutu di masa depan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada panitia penyelenggara sehingga acara ini dapat dilaksanakan, bisa ditampilkan hari ini, dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Dido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Dr. Oki Sofyan. Selanjutnya ada sedikit reminder mungkin ya dari dengan acara organisasi presentasi tentang etika dan profesionalisme oleh Dr. Ulul Albab SPOG yang merupakan pengurus di ID Jakarta Pusat dan juga sekjen di POGI Cabang Jakarta. Pada Dr. Ulul, silakan Dr. Ulul. Terima kasih Dr. Rido. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati Ketua POGI Jaya, Dr. Oki Sofyan, SPOG. Yang saya hormati pembicara dan moderator, Dr. Ali Sungkar, SPOG Konsultan, dan juga Dr. M. Adia Firmansyah Dilmi, SPOG. Teman-teman dari PT Simex, kemudian seluruh sejawat dan peserta webinar pada siang hari ini, izinkan saya mewakili dari Ikatan Dokter Indonesia dan juga POGI Jaya sebagaimana amanah dan kewajiban dari profesi terkait dengan materi ilmiah untuk mendapatkan SKP harus diberikan sedikit materi terkait review terkait dengan etika profesi kedokteran.
Mungkin ini hanya materi review. Kita tahu bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 1 Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2044 bahwa pada prinsipnya kita dalam menjalankan tugas harus berdasarkan pada prinsip keilmuan, kompetensi, dan juga kode etik yang harus kita junjung tinggi. Kita tahu bahwa standar profesi, standar prosedur itu juga sebuah amanah dari undang-undang, terutama Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. Kita tahu bahwa ada beberapa hal terkait dengan standar profesi, standar pelayanan, maupun standar operasi dan prosedur, yang semuanya adalah mengatur dalam kita menjalankan tugas kita sehari-hari. Kode etik diatur oleh Majelis Etik Kedokteran Indonesia, kemudian standar kompetensi diatur oleh atau disahkan oleh KKI atas masukan dari perhimpunan, standar pendidikan profesi dokter diatur atau disahkan oleh KKI atas masukan dari kolegium, serta ada standar pelayanan yang disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Kode etik adalah sebuah aturan khusus yang disepakati oleh anggota profesi yang di situ mengatur terkait dengan larangan maupun terkait dengan hal-hal yang wajib ditaati. Tujuannya adalah etika, profesionalitas, kesehatan, dan segala sesuatu yang terkait mengatur anggota bisa diatur sebagaimana mestinya. Kita tahu kenapa perlu kode etik, karena kita tahu bahwa hubungan kita dengan pasien adalah hubungan yang terjadi antara kesepakatan kedua belah pihak. Ada hubungan yang sifatnya konfidensial, serta ada beberapa hal yang sifatnya harus diatur karena bersifat ketuhanan, bersifat tergantung dengan niat, aturan budi, dan sebagainya. Kode etik Indonesia ada 21 pasal, di mana ada 13 pasal terkait dengan kewajiban umum, 4 pasal terkait dengan kewajiban pasien, dan 2 pasal terkait dengan dewan sewa, dan 2 pasal terkait kewajiban diri sendiri. Pasal 1, kita tahu bahwa kita harus memiliki tanda terima sumpah dokter. Semua dokter disumpah sebelum menjadi dokter. Pasal 2, kita harus mengambil keputusan secara profesional dan independen, serta sesuai dengan pasal 3 dalam mengambil atau dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang menyebabkan hilang kemampuan profesi. Hak otonomi adalah menjadi hak dari dokter itu sendiri. Kemudian di pasal 4 kita tahu bahwa kita dilarang untuk atau kita harus menghindarkan diri dari sifat perbuatan yang bersifat memuji diri, perbuatan yang merasa bahwa kita lebih dari sejawat yang lainnya. Pasal 5 dari Kode Etik dikatakan bahwa tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis atau fisik wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan pasien. Pasal 6 dikatakan bahwa kita harus bersikap senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik, pengobatan baru, atau hal-hal yang lainnya yang belum diuji kebenarannya, dan ini bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Kewajiban umum yang berikutnya dalam pasal 7 dikatakan bahwa seorang dokter harus memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendirinya. Kita tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan atau memberikan komentar terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sejawat yang lainnya. Pasal 8, dalam setiap menjalankan praktik medisnya, bahwa seorang dokter harus memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral yang sepenuhnya, serta menjunjung tinggi rasa kasih sayang, kemudian penghormatan atas dasar martabat manusia. Kewajiban umum, kita harus bersikap jujur terkait dengan pasien sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam hal menangani pasien. Pasal 10, seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien. Pasal 11, seorang dokter harus senantiasa mengingatkan kewajiban melindungi makhluk insani. Kewajiban umum yang lainnya adalah seorang dokter harus mewajib menunjukkan keseluruhan aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Serta pasal 13, seorang dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat harus saling menghormati. Ada kewajiban terkait dari pasien. Ada 4 pasal mengatur kewajiban kita terhadap pasien. Yang pertama adalah kita harus berterus ikhlas dalam menggunakan setiap ilmu dan keterampilan untuk kepentingan pasien. Kemudian, setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya dalam beribadat atau dalam masalah yang lainnya. Kemudian, kita wajib atau setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien walaupun pasien itu meninggal. Serta setiap dokter wajib memberikan pertolongan darurat sebagaimana tugas perikemanusiaan kecuali bila ada orang lain yang yakin dan bersedia mampu memberikannya.
Dan sejawat, setiap dokter melakukan temas sejawat sebagaimana ia sendiri ingin dilakukan. Pasal 19, dan ini penting, setiap dokter tidak diperbolehkan mengambil alih pasien dari sejawat kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur etis. Pasal 20, kita wajib menjaga kesehatan, apalagi di era pandemi. Kemudian pasal 21, dan kita diwajibkan untuk senantiasa mengupdate diri kita, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan. Webinar kali ini adalah salah satu bentuk kewajiban kita terhadap diri kita sendiri dalam memenuhi kode etik kedokteran Indonesia. Hati-hati dalam menggunakan media sosial, karena bagaimanapun juga media sosial kita harus bijak. Ada fatwa terkait dengan hal tersebut bahwa kita tidak diperbolehkan membuka secara langsung identitas pasien, rahasia kedokteran, privasi pasien atau keluarganya, privasi sama dokter atau tenaga kesehatan, dan peraturan internal rumah sakit. Serta segala sesuatu yang kita lakukan dalam hal mengupload tentang pasien harus dan hanya boleh atas persetujuan pasien. Dan perlu diingat, kita harus selektif dalam memasukkan pasien daftar teman atau akun kepertemanan karena bisa mempengaruhi hubungan dokter dengan pasien. Kemudian, dokter dapat membalas dengan baik atau wajar pujian masyarakat atas pelayanannya sebagai balasan di akun pasien tersebut. Bukan untuk dipublikasi, karena secara kode etik kita dilarang untuk memuji diri kita sendiri. Sebaiknya menghindari untuk mendesain pujian atau pasien atas dirinya yang diri publik dengan menggunakan akun media sosial dokter sebagai tindakan memuji diri secara berlebihan. Teman-teman mengingatkan, pandemi belum berakhir, kita harus menjaga kesehatan, jaga aman, imun, dan iman. Sekedar informasi, Pogi Jaya bersama dengan Dinas DKI dan Pemprov DKI, dan juga sebagaimana amanah dari PPOGI akan menyelenggarakan vaksinasi atau penyerangan vaksinasi massal untuk ibu hamil pada tanggal 19 Agustus besok di Balai Kota DKI Jakarta, dan mudah-mudahan ini adalah penyelenggaraan secara nasional serentak di seluruh Indonesia. Pogi Jaya bersama dengan Kementerian Kesehatan dan juga BPOM. Mohon doa dan partisipasi karena kita tahu bahwa vaksinasi ibu hamil sangat dianjurkan dalam rangka mencegah kematian ibu, bayi, dan juga kematian di sejawat semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ulul untuk reminder-nya, terutama untuk masa kini itu fatwa-fatwa baru tentang media sosial ya. Baik, kita lanjutkan ke acara utama kita dengan webinar dengan topik Why should everyone need folate in active form? Saya rasa ini sangat menarik, banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan di diskusi-diskusi ahli tentang pentingnya atau bedanya asam folat biasa dengan 5 methyltetrahydrofolat ini. Baik, kepada Dr. Ali Sungkar, silakan Dok. Baik, terima kasih Dr. Ridho, terima kasih Dr. Oki Sofyan, sebagai Ketua Pogi, teman-teman sejawat, Dr. Ulul yang sudah menyampaikan materi etik di awal. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Oki mengenai pentingnya folat, kita masih melihat ke arah kita di obstetri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin share screen. Saya coba meringkas lebih mudah sebenarnya. Sudah tampak Dr. Dido? Sudah Dok, tinggal di slideshow saja. Oke. Baik. Ini saya akan mulai. Kenapa kita mengatakan bahwa kita butuh folat dalam bentuk aktif? Ini adalah yang lagi kita bicarakan di sini adalah mengenai vitamin B9 atau folic acid. Dia ada bagian dari vitamin. Aktif atau tidak nanti kita lihat. Dia dalam bentuk natural, bisa dapat source-nya, bisa dapat dari saluran hijau, liver, hati, begitu ya. Karena deposit 50% dalam bentuk aktifnya ada di hati. Kemudian dari sayuran. Cuma nanti kita lihat bagaimana proses metilasi dari asam folat ini. Baik, ini sebagai pendahuluan bahwa kita bicara dari kita. Pada kehamilan itu jadi bagian penting, ya. Begitu hamil, risiko dia meningkat perkembangan janin, begitu ada defisiensi multinutrien.
sekarang Vigo ataupun organisasi kita mengatakan kembali ke nutrisi. Nah, kemudian ini menyebabkan pentingnya kualitas dari makanan kita kalau kita mau hamil sebelum hamil dimulai. Lalu kemudian jangan lupa, folat tidak hanya berperan pada hanya untuk pembentukan sel, maksudnya DNA, tapi juga penutupan tabung sabut saraf. Lalu kemudian persiapan kesehatan. Jadi jangan biarkan ibu dengan nutrisi hamil. Berikutnya adalah faktor sosial yang nanti mempengaruhi. Berikutnya kalau kita lihat, ini ada rekomendasi di kita ya, di pemerintah mengatakan, kasih aja rekomendasi untuk kemudian folat pada semua childbearing age dikatakan. Apa yang terjadi? Kita mengadop doktrina Fatala. Kita memberikan 90 tablet besi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dengan 60 mg tablet besi dengan folat. Karena kita dianggap masih defisiensi. Ya, karena nantinya kita bisa menguntungkan untuk pencegahan kelainan pada kehamilan dan anemia yang dibahas. Yang dicegah adalah kelainan neural tube, tadi sudah disinggung, ya, dan anemia dalam kehamilan. Jadi penting. Nah, inilah yang kita rekomendasikan, kita atau kementerian. Kemudian ini dijalankan, tapi ternyata kalau kita lihat laporannya tidak semuanya penuh. Di luar, nanti kita sampaikan, apa sih bedanya sebenarnya antara folat dengan asam folat, folic acid. Folat sendiri adalah bentuk natural dari vitamin B9. Dia labil. Labil ini adalah kalau kita mengatakan kita ngasih folat ini kalau dalam suhu panas, misalnya kita mengatakan di sawi atau di sayuran brokoli dan lain-lain. Begitu dia dimasak dalam bentuk panas yang tinggi, dia akan hilang kandungan dari folatnya karena tidak stabilnya. Lalu dibuatlah sintetis. Sintetisnya ini yang kita kenal dengan folic acid atau asam folat. Nah, ini lebih mudah diabsorb. Dalam metabolismenya nanti kita lihat. Ini adalah metabolisme asam folat. Dari literatur review kita melihat bahwa untuk untuk metabolismenya, dia tidak hanya dibutuhkan, maaf saya belum bisa balik, sebentar ya. Nah, ini kalau kita melihat adalah proses metilasi pada metabolisme asam folat. Dibutuhkan tidak hanya untuk proses metilasi ini, kita butuh vitamin B6, B12, sistein, dan lain-lain. Ya, jadi proses ini nggak mungkin kita berikan sendiri kalau dalam bentuk tidak aktif. Kemudian, kalau kita lanjut lagi, kebutuhannya apa? Nah, pada orang dewasa dikatakan di atas 14 tahun masih 400 mikrogram. Kemudian pada semua kehamilan dikatakan 600 mikrogram. Lalu menyusui tambahkan 500 mikrogram. Baru kemudian kalau dia pernah ada afeksi dalam bentuk neural tube kelainan ataupun lainnya, dikatakan sebagai treatment diberikan sampai 4 mikrogram, ya, 4 miligram jadinya. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa dalam bentuk natural kita kenal dengan folat, dalam bentuk sintetik dia menjadi kita katakan folic acid, asam folat. Tapi yang dibutuhkan tubuh adalah dalam bentuk kita kenal dengan teromonoglyceric acid. Nah, ini bentuk aktifnya. Setelah diproses, dia akan dimetabolisme dan disimpan di hepat dalam bentuk aktif yang nanti digunakan. Nah, itu 50% ada di hepat, deposit, disimpannya. Nah, perbedaan antara kedua folat dan folic acid, yang satu adalah natural, jelas, bisa didapatkan dari sayuran hijau, hati, lalu tadi saya sampaikan seperti brokoli dan lain. Ini hilang kandungannya kalau dalam proses memasaknya panas. Jadi, kalau kita melakukan suplementasi, kita melihat berapa sih yang nanti tersisa, ya. Mungkin masuk sekitar 200 mikrogram, sehingga kebutuhannya tetap tidak
cukup ya. Dari total ini hanya 50% yang diabsorb. Kembali lagi, nanti kalau kita katakan asam folat, folic acid, bentuk sintetis, ya benar, lebih simpel, lebih gampang diserap. Ya. Kemudian beberapa negara mewajibkan ini disuplemen karena kebutuhan terkait tidak hanya untuk pembentukan sel darah merah, sel darah putih, begitu juga pada kehamilan. Ini yang ditakutkan. Nah, dia bisa lewat ke membran dalam bentuk sintetik tadi, dalam bentuk asam folat ya. Nah, kalau kita lanjut di Amerika, semua yang sudah dikeluarkan di sana makanan di label, dikatakan enrich, ditambahkan dengan asam folat ya. Dia menambahkan sekitar 140 mikrogram asam folat per 100 gram terigu tepung ya. Begitu juga dia tambahkan semua dengan kebutuhan kurang lebih 10%, pada roti 25%. Nah ini pada pasta ditambahkan. Jadi negara-negara tertentu mewajibkan produk dasar makanan sudah difortifikasi. Nah inilah yang menyebabkan angka itu turun jauh. Nah di kita problemnya belum seperti itu sehingga kita masih mengacu. Rekomendasinya tadi kan pada reproductive age kasih aja 400 mikrogram ya, suplemen ya, bisa dari makanan yang difortifikasi ya. Kalau dia dulunya punya riwayat, jadinya treatment dianggap jadi defisiensi dan dikatakan treatment 4.000 mikrogram atau 4 miligram ya, yang direkomendasikan untuk treatment. Tapi bolak-balik saya akan mengingatkan pada metabolisme asam folat tadi, ada proses metilasi. Kita tidak hanya butuh asam folatnya, tapi vitamin B6, vitamin B12 kita tetap butuh. Ini yang kita punya ya. Vitamin B secara umum merupakan bagian yang terpenting ya. Dia dianggap nanti bisa mencegah sampai 70% ya dari kelahiran error tube, di mana itu terjadi penutupan lengkap di 28 hari. 28 hari sejak kapan? Sejak mulai konsepsi. Jadi begitu dia tahu hamil tapi dia sudah defisiensi terlambat, makanya diminta pemberian ini pada childbearing. Tergantung, gagal menutupi di mana? Gagal menutupi bisa menjadi spina bifida, meningokel, atau anencephalus. Ya, ini yang terjadi. Ini gagal menutupnya, yang oke, ini kita punya bagian kita. Lalu kemudian yang bisa kita lakukan apa? Kalau mau mencegah, sebelumnya dikasih, tidak waktu hamil baru dikasih. Tapi sebelumnya untuk mencegah kelainan kongenital, jadi orang harus disiapkan. Sehingga kalau balik ke introduksi pertama, persiapannya adalah jangan biarkan orang undernutrisi hamil. Ya. Lalu kemudian itu yang di defek di belakang. Tapi jangan lupa, pada pembentukan jantung itu juga ya, atau orofacial yang dikaitkan dengan defisiensi. Ya. Nah, kembali nantinya rekomendasinya adalah tetap kita berikan ya, harus dapat folic acid pada persiapan. Nah sekarang apa sih penting kalau kita lihat metabolisme kebutuhan asam folat, maksudnya bentuk aktif kenapa kita pentingkan? Satu, pada kehamilan. Yang kedua, jantung. Jangan lupa pada proses pembentukan DNA dan RNA, terutama untuk listrik di otak dan lain-lain. Ini juga menjadi penting, dan beberapa mengatakan pada pencegahan kelainan imun dan juga kolon. Nah, pertama kita tadi adalah pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Leukosit, ada leukopeni disampaikan, dan pembentukan anemia yang defisiensi folat menjadi megaloblastik anemia. Kemudian metabolisme protein. Kenapa ini menjadi, saya sampaikan, penting banget untuk proses metabolisme folat yang kita butuhkan. Lalu pembentukan dari nukleotida yang tentunya kita tahu bagaimana ATP digunakan untuk proses DNA, yang menjadi esensial untuk pertumbuhan dan pembelahan sel. Lanjutnya,
di kita pada saat hamil, dan tentunya pada perkembangan lanjut, terutama pada orang-orang yang punya risk infeksi. Berikutnya adalah tentunya pembelahan tadi saya bilang di otak, di mana membantu untuk pembelahan sel di otak, tulang spinal cord, juga sel saraf. Ya, ini terkait dengan pembentukan itu dimulai dari central nervous system, dan jangan lupa yang pertama berkembang pada janin adalah mulai sampai minggu keempat pertama, NTD atau neural tube defect 28 hari pertama dia selesai, dan itu menjadi bagian penting jadi CNS. Berikutnya apa sih gejalanya? Ya, yang pasti berhenti itu pembelahan sel atau dari proliferasi sel, ya, terutama untuk pembelahan sel darah merah yang menjadi megaloblastik anemia tadi saya sampaikan. Lalu gagal pembentukan pembelahan sel darah merah, terutama untuk pembentukan white blood cell atau sel leukosit, ya, menjadi leukopenia. Lalu juga ini yang disampaikan terkait dengan di digestif, di saluran cerna mereka menurunkan kemampuan absorpsi dari nutrisi yang terjadi itu karena gagalnya pembelahan sel di saluran cerna. Lainnya adalah pada saat perkembangan janin, perkembangan bayi, kita ketemu yang tadi saya sampaikan orofacial defect, birth defect, lalu NTD yang paling sering dikenal dengan spina bifida, encephalus, dan lain-lain. Nah ini tadi megaloblastik anemia, lalu kemudian leukopenia, dan ini yang paling sering adalah di bidang kita, neural tube, fokus di situ. Nah pertanyaan, yang kalau kita defisiensi, yang punya risk siapa aja sih? Ya pertama orang yang tentunya makannya undernutrisi, kurang. Dia punya risk untuk itu. Nah ini bagian kita di Indonesia banyak. Orang hamil karena kebutuhan meningkat. Orang dewasa, lalu kemudian ada gangguan hepar, terutama karena tadi saya sampaikan 50% bentuk aktif dari folat ini disimpan di hepar. Ada kelainan tempat penyimpanan akhirnya jadi terganggu. Begitu juga pada perokok, juga ini yang berikutnya adalah alkohol karena terkait dengan gangguan di hepar tadi. Jadi ada penumpukan kerusakan hepar karena alkohol. Dan satu lagi adalah asupan. Tidak hanya folat, tadi di proses metilasi kita butuh vitamin C, vitamin B12, B6. Itulah yang kita tidak boleh memberikan hanya sendiri, kecuali kita nanti bisa berikan dalam bentuk aktif tadi. Berikutnya, kalau dia metabolismenya dipengaruhi oleh apa saja, bisa macam-macam. Salah satu genetik atau infeksi nih, ya, atau dengan pengobatan, methotrexate dan lain-lain. Hati-hati pengaruh penyerapan folat. Lalu ya tentunya adalah intake yang terganggu dan penyerapan tadi saya sampaikan, penyerapan di saluran cerna. Kemudian ini juga bisa nih, faktor lain adalah ada polimorfis dari metil tetrahydrofolate reductase sel yang wild. Ada beberapa penelitian tentang ini. Kemudian nanti kita bisa mengatakan yang punya risk lagi adalah ke arah gangguan dari pembentukan homocysteine. Begitu juga pada kasus-kasus karena dia penurunannya disebabkan oleh penyerapan yang penggunaan antacid, lalu kemudian penggunaan aspirin, ada gangguan penyerapan. Lalu infeksi dengan obat-obatan yang terkait tadi, lalu pemberian obat-obatan sitostatika, ya. Jadi folat antagonis salah satunya methotrexate kalau kita berikan. Nah, sekarang yang kita bisa lakukan adalah pencegahan dan pengobatan apa saja.
yang terkait dengan penggunaan asam folat untuk pencegahan. Salah satu pencegahan untuk berdefek ini sudah firm. Kita sudah mulai siapkan harusnya sebelum konsepsi. Ini yang bolak-balik saya sampaikan, kita jangan biarkan orang dengan undernutrisi hamil, terutama di awal hamil, karena terkait risk untuk berdefek itu di 28 hari pertama. Kemudian, apalagi aterosklerosis terkait dengan metabolisme jantung yang tadi saya sampaikan, pembelahan sel. Ini kaitannya dengan kelainan jantung adalah dengan pencegahan gangguan serangan jantung. Kita bisa lihat dengan adanya defisiensi, ya, di mana nantinya adalah peningkatan homocysteine terkait dengan tetrahydrofolat dengan vitamin B12 defisiensi, yang ada gangguan. Inilah yang menyebabkan gangguan aterosklerosis di jantung. Berikutnya, yang kita gunakan terutama, ini tadi Dr. Dido sempat singgung, meningkatkan imunitas, ya terutama kasus-kasus infeksi, di mana kasus COVID sekarang, folat menjadi penting sehingga diberikanlah vitamin B dan lain-lain. Ya, cancer, ternyata tidak cuma colon cancer, yang juga merupakan sebagian besar ada gangguan inflamasi di bawel, di inflammatory bowel disease. Ya, dia diberikan untuk suplemen ini untuk mengobati, untuk menurunkan risiko kanker kolon. Dan jangan lupa, pemberian folat dengan vitamin A, mungkin teman-teman di onkologi juga menggunakan risk untuk cervical dysplasia, ya, ada gangguan perubahan sel di cervix, ya. Nah, ini terkait dengan vitamin A dan kanker. Ada beberapa penelitian juga, dan gangguan psikiatrik seperti gangguan saraf, nervous disorder di mana pembelahan sarafnya terganggu. Nah, simptomnya yang sering muncul pada orang-orang tua, ya, yang dikasih suplemen dengan folic acid dengan perbaikan untuk meningkatkan development atau perkembangan nerve. Yang juga ditakutkan adalah gagalnya atau pembelahan sel yang terjadi. Lalu kumpulan jadi sisa metabolisme homocysteine, lalu kemudian yang tadi untuk gagalnya metilasi tadi, ya, terkait dengan gen ekspresi. Ini bentuk aktif. Jadi 5 metil tetrahydrofolat tadi. Nah, bentuk aktif tadi yang bisa direct cross placenta sebenarnya. Nah, ini yang ada di darah, bentuknya aktifnya ini yang digunakan. Nah, dia direct bisa dilakukan transport karena itu yang digunakan langsung dalam bentuk aktifnya. Kita setelah ada proses metilasi dengan proses yang tadi saya sampaikan terkait dengan tidak hanya kebutuhan B9 tadi B12, ya. Nah, kemudian ini tidak bisa dimasukkan dalam bentuk aktif dan bisa langsung diserap. Itu bedanya dengan yang tidak aktif. Nah, kalau untuk meningkatkan metil tetrahydrofolat dibandingkan dengan folic acid tadi, adalah kita bisa mencegah dalam bentukan yang unmetabolized sebenarnya folic acid yang nantinya kita tidak bisa gunakan, ya, karena musuhnya banyak. Dulu dikatakan kasih aja banyak-banyak asam folat, tapi ingat ada proses yang bisa mengganggu penyerapan, ya, terutama pada keadaan infeksi atau adanya gangguan penyerapan di usus, ya. Jadi pemberian kasih aja gede-gedean asam folat untuk treatment harus diingat lagi. Alternatif kita bisa berikan nih 800 mikrogram jadi metil tetrahydrofolat yang bentuk langsung. Ini ada beberapa penelitian. Beberapa penelitiannya adalah ini contohnya. Contohnya adalah mengenai pada paper ini disampaikan mengenai pemberian metil tetrahydrofolat yang lebih tinggi dibandingkan pemberian asam folat
biasa. Mereka membandingkan kalau diberikan langsung atau tidak. Ada banyak lagi disampaikan, ini terkait dengan pembentukan gangguan pembentukan sel darah merah. Mereka memberikan juga dengan membandingkan suplementasi atau kemudian direct methyl tetrahydrofolat. Dan kita juga mesti mengingat ada beberapa ya paper baru, ini paper terakhir dari 2016, ini yang 2006. Untuk pencegahan berdefek mereka memberikan langsung ya. Jadi ternyata ini lebih baik jika diberikan dengan 18 kali lebih tinggi dibandingkan dengan 7,5 mg dosis metil tetrahydrofolat. Nah, ini yang terakhir disampaikan mengenai terkait dengan fertilitas. Ternyata fertilitas salah satunya adalah kandidat yang mereka juga sampaikan untuk infertility, ini memegang peranan penting pemberian metil tetrahydrofolat dalam bentuk aktif. Di sini disampaikan salah satu kandidat yang terbaik adalah untuk pregnancy loss, untuk recurrent pregnancy loss. Jadi penggunaan bukan folat, tapi bentuk aktif dari metil tetrahydrofolat yang disampaikan satu kandidat yang terbaik untuk pencegahan terjadi recurrent pregnancy loss salah satunya. Dan ini adalah rekomendasi terakhir berapa banyak sih sebenarnya kebutuhan dan kurang lebih sama untuk kebutuhan pemberian metil tetrahydrofolat dibandingkan dengan asam folat biasa dengan 800 mikrogram. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan sebagai take home message ya. Suplementasi rekomendasinya sudah jelas harus kita berikan, tapi dalam bentuk apa? Kita pilihannya adalah salah satunya mau kita berikan folat, folic acid atau 5 metil tetrahydrofolat. Tapi yang terbaik adalah dalam bentuk aktif yang bisa kita serap. Kenapa kita harus memilih itu? Salah satunya kalau kita berikan asam folat, ini nanti ingat tidak hanya sendirian saja folic acid, metabolismenya dia tergantung dari beberapa vitamin C, vitamin B2, vitamin B6, yang nanti untuk membentukkan vitamin B12 dan B9. Ya. Jadi risiko untuk unmetabolized folic acid yang keluar karena pemberian bisa kita cegah. Ya. Berikutnya adalah bagaimana dengan 5 metil tetrahydrofolat, dia bentuk aktif, ya, meningkatkan bioavailability-nya dari beberapa paper sudah disampaikan, dan dia bisa mencegah unmetabolized folic acid. Dosisnya kurang lebih sama dengan dosis yang kita berikan pada pemberian folic acid, tapi dia sudah masuk dalam bentuk aktif. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, Dr. Dido. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan silahkan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Masih mute, Dr. Dido. Terima kasih Dr. Ali atas paparannya. Mungkin di sini banyak topik mengenai yang di sini tidak hanya tentang neural tube defect seperti yang katakan Dr. Ali mengenai tentang efeknya terhadap imunitas, terhadap malignansi. Ini juga sesuatu yang menarik mungkin. Seperti dulu kita membicarakan vitamin D hanya tentang tulang dan asam folat hanya tentang neural tube defect. Mungkin saat ini lebih banyak lagi tentang hal-hal lain juga atau lebih pleotropik seperti itu. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, ada sedikit pesan dari Bu Marilyn ya, Bu Marilyn dari CIMEX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dido atas kesempatannya. Ya, pertama-tama perkenalkan saya Marilyn Saragi, perwakilan dari PT CIMEX Pharmaceutical Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pogi Jaya, kepada Dr. Oki, Dr. Ulu, kemudian Dr. Ali dan Dr. Dido untuk kesempatan yang diberikan sehingga PT CIMEX boleh mendukung acara hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang produk kami
yang mengandung 5-metil tetrahidrofolat. Saya share screen, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Ya, sudah. Ya, terlihat. Sudah terlihat ya, dokter. Ya. Terima kasih dokter semuanya. Izinkan saya memberikan sedikit informasi. Jadi tadi memang sudah dijelaskan secara mendetail oleh Dr. Ali. Izinkan saya sedikit saja menyampaikan mengenai folate generation. Jadi generasi pertama itu memang adalah yang bersumbernya dari makanan, tetapi memiliki banyak kekurangan karena dari segi proses dan ketidakstabilan. Kemudian dimulai tahun 1945 ditemukanlah asam folat, yaitu folat generasi kedua. Karena folat ini bentuknya tidak aktif sehingga ditemukan banyak efek samping seperti terbentuknya unmetabolized folic acid yang banyak menimbulkan tidak baik pada segi kesehatan. Sehingga pada fase berikutnya ditemukanlah folat generasi 3 dan generasi 4. Nah, generasi 3 dan 4 ini adalah folat yang dalam bentuk aktif. Tetapi folat generasi ketiga ini kondisinya tidak stabil pada kondisi temperatur ruang di Indonesia karena stabilnya pada suhu 2-8 derajat Celcius sehingga tidak cocok untuk kondisi di Indonesia. Maka untuk kondisi di Indonesia yang paling cocok adalah folat generasi keempat selain kondisi kestabilan terhadap temperatur ruangan maupun juga dari segi absorpsinya yang jauh-jauh lebih baik daripada generasi ketiga. Sehingga kami dari PT Simex memilih untuk mendevelop produk folat generasi bentuk aktif yaitu folat generasi keempat. Izinkan saya sedikit juga dari berbagai sumber evidence base, saya ingin membandingkan antara folat generasi kedua atau yang kita lebih familiar dikenal dengan folic acid dan folat generasi keempat 5-metil tetrahidrofolat yang penggunaannya dalam ini adalah glucosamine salt. Jadi kalau yang pertama dari folat asam folat atau folat generasi kedua itu adalah bentuknya tidak aktif sehingga untuk menjadi proses aktif dan memberikan manfaatnya buat tubuh harus melalui proses metabolisme. Sementara ketika dibandingkan dengan 5-MTHF atau folat generasi 4 yang sudah bentuk aktif, ini bisa direct langsung masuk ke folat cycle sehingga tidak perlu melewati suatu proses metabolisme yang panjang. Nah, untuk jika dibandingkan dari segi dosis, kalau dibandingkan dari segi dosis, folic acid atau asam folat atau folat generasi kedua, jika diberikan pada dosis lebih dari 200 mikrogram per hari, maka sangat berpotensi untuk terbentuknya UMFA atau unmetabolized folic acid. Sementara hal ini tidak terjadi ketika penggunaan 5-MTHF atau folat generasi keempat, karena direct bisa langsung segera masuk ke folat cycle tanpa melalui suatu proses metabolisme yang cukup panjang, kurang lebih melalui proses 5 tahap, mulai dari folic acid sampai 5-MTHF. Ketika penggunaan asam folat atau folat generasi kedua yang dalam dosis tinggi, ini juga berpotensi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ali untuk masking dari vitamin B12 defisiensi, sedangkan pada penggunaan 5-MTHF atau folat generasi keempat, hal ini tidak terjadi. Mengenai upper tolerable limit dosage, untuk penggunaan folic acid folat generasi kedua, limit limit teratasnya yang direkomendasi adalah per hari 1 mg per hari. Sementara untuk penggunaan 5-metil tetrahidrofolat berdasarkan US Dietary Reference Index dinyatakan bahwa no upper tolerable limit untuk penggunaan metil tetrahidrofolat. Sehingga dari segi bioavailabilitasnya pun kita bisa lihat bahwa bioavailabilitas dari 5-MTHF atau folat generasi keempat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan asam folat, kurang lebih 3 kalinya lebih tinggi. Dan dari segi
biotransformasi juga demikian. Jika menggunakan asam folat, proses biotransformasi ini sangat-sangat bergantung kepada MTHFR enzim. Sehingga kepada pasien yang mengalami ada permasalahan polimorfisme, ini sangat memberikan dampaknya terhadap proses biotransformasi. Sehingga tidak terjadi secara sempurna. Nah, beda halnya terhadap penggunaan 5-metil-tetrahidrofolat atau folat generasi keempat, ini proses biotransformasinya sangat-sangat tidak bergantung karena dia bisa direct langsung masuk ke folat cycle. Begitu pula untuk kasus hiperhomocysteine, penggunaan 5-metil-tetrahidrofolat ini lebih efektif di dalam menurunkan kadar homocysteine. Sehingga izinkan saya untuk memberikan rangkuman di dalam benefit 5-MTHF ini, bahwa 5-MTHF ini benar-benar bisa ketika dikonsumsi benar-benar bisa direct langsung melakukan aksi biologisnya karena tidak melalui suatu proses metabolisme. Dan proses biotransformasi menggunakan 5-MTHF ini sangat tidak bergantung pada MTHFR enzim. Sehingga aman bagi pasien dari dokter semua yang mengalami polimorfisme apakah homozygot atau hetero, sehingga bisa efek samping dari penggunaan folic acid dalam dosis tinggi ini bisa dihindari. Kemudian dari segi bioavailabilitasnya ini MTHF ini jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan dengan asam folat atau folat generasi kedua. Dan 5-MTHF ini karena dalam bentuk aktif sehingga sama sekali tidak ada potensi untuk mengakumulasi jumlah unmetabolized folic acid di dalam darah. Dan satu-satunya folat yang dapat melalui sawar darah otak. Sehingga penggunaan 5-metil-tetrahidrofolat ini bisa direkomendasikan untuk prekonsepsi, pregnancy, dan juga laktasi. Dan ini sedikit saya capture berbagai macam evidence base, cukup banyak evidence base yang sudah menyatakan bahwa penggunaan 5-MTHF ini bisa direkomendasi untuk fertility problem dan juga untuk permasalahan pregnancy, apakah itu mencegah kasus NTD yang disebutkan oleh Dr. Ali tadi dan lain sebagainya. Sehingga saat ini semua benefit dari 5-metil-tetrahidrofolat atau folat generasi keempat yang bentuk aktif sudah dapat kita dapatkan itu di dalam suatu kemasan produk dengan merek Highfolic. Jadi pada akhirnya dengan konsumsi produk Highfolic yang mengandung 5-metil-tetrahidrofolat, yaitu folat dalam bentuk aktif, ini memiliki banyak benefit. Yang pertama, tabletnya ini cukup kecil, bobotnya aja hanya 206 mg dan diameternya itu hanya 0,8 cm sehingga sangat praktis untuk dikonsumsi. Dan Highfolic ini tidak memiliki bau yang spesifik yang sering dikeluhkan oleh pasien, apalagi ibu hamil. Jika ada bau-bau spesifik, kepatuhan dari pasien dalam minum obat kan sangat tinggi menjadi suatu isu. Jadi dengan mengkonsumsi Highfolic, isu ini sudah tidak ada. Kemudian dengan dosis Highfolic, yang satu tabletnya itu dosis folatnya atau MTHF-nya itu adalah 1100 mikrogram, sehingga dosis yang cukup untuk terapi pregnancy dan juga infertilitas. Dan benefit yang terakhir, Highfolic ini sudah memiliki sertifikat halal. Jadi untuk dokter semuanya jangan khawatir bahwa isu halal dalam penggunaan Highfolic ini benar-benar tidak ada, sehingga semua benefit dan semua manfaat mulai dari MTHF sampai praktis dan halal ini sudah dapat didapatkan dengan satu kemasan Highfolic. Berikut informasi produk Highfolic. Highfolic itu setiap tablet
salut selaputnya mengandung metil tetrahydrofolate, acid glucosamine salt 1100 mikrogram. Jadi kami menggunakan bahan bakunya quatrefolik, di mana quatrefolik ini adalah bahan baku yang merupakan bahan baku yang terregister trademarknya oleh Genosis dari Italia dengan dosis cukup 1 kali sehari aja. Dengan packaging high folic, itu setiap boxnya mengandung 5 strip dan setiap stripnya 6 film, 6 tablet salut selaput. Kurang lebih seperti ini tampilan dari produk high folic. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Untuk berikutnya saya kembalikan ke Dr. Dido. Baik, terima kasih Ibu Marilyn. Sudah Terima banyak kasih sekali juga, sepertinya pertanyaan di kolom chat kita. Kita mulai saja ya, Dr. Ali. Sangat excited sekali sepertinya semuanya. Dari Dr. Nurlaila Oktora. Assalamualaikum dok, apa efek samping jika mengkonsumsi asam folat berlebihan? Dan beda nggak, misalnya bisakah, kan ada dosis maksimalnya untuk asam folat. Kalau yang tetrahydrofolat ini, yang high folic ini, beda nggak? Apakah ada dosis maksimalnya, dok? Ya, dari reference yang saya baca, jadi kalau misalnya asam folat, salah satunya tadi, bisa kita ketemu dengan nanti metabolite. Ada wild type, jadi ada gangguan di metil tetrahydrofolat reduktase yang bisa membuat gangguan tadi. Nah, pada rekomendasi yang quattro ini, yang keempat, kalau saya baca, dia tidak ada batasan. Maksudnya cukup aman karena dia bisa direct diserap. Coba bayangkan kalau kita makan folat yang natural saja, penyerapannya paling cuma 50%. Dan itu masuk dengan prosesnya itu akan menyebabkan penyerapannya juga berkurang. Nah, ini keuntungannya. Kalau kita lihat metabolisme homocysteine tadi, ada yang disisakan dan kita butuh tambahan lain. Nah, inilah menurut saya keuntungannya. Saya sendiri saat ini juga konsumsi karena kondisi pasca treatment. Demikian. Terima kasih. Terima kasih dok. Dari Dr. Edward Sugito Manurung, SPOG. Selamat siang dok, izin bertanya, kalau pasien-pasien yang risiko tinggi preeklamsi itu kan pada trimester awal kedua tuh ada sekarang yang memberikan aspirin dosis rendah ya. 1 kali 100 atau 1 kali 80 mg, 160. Dikatakan di slide Dr. Ali tadi bahwa pemberian bersama aspirin itu menghambat absorpsi asam folat. Apakah perlu peningkatan dosis asam folat pada pasien-pasien yang kita berikan aspirin, dok? Ya, kembali lagi mungkin lain lagi untuk pemberian aspirin dosis rendah. Low dose aspirin pada pencegahan preeklamsi diberikan di trimester pertama. Yang tadi kita bicarakan adalah pada saat kita memberikan asam folat, salah satu yang menghambat adalah tadi obat-obatan, dan yang bisa menghambat itu penyerapan adalah aspirin pada pemberian asam folat. Iya. Kalau ditanya perlu ditambahin lagi nggak pemberian asam folatnya terkait dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya meningkat, saya sih lebih menyarankan dalam bentuk aktif aja diberikan, ya. Karena tadi yang gangguannya itu di saluran cerna. Pada saat asam folat diberikan, ada penyerapannya yang terganggu, seperti irritable bowel disease dan lain-lain. Demikian, Dr. Dido. Baik, kemudian kita ada pertanyaan nih dok. Untuk wanita yang obes, apakah hubungan langsung antara volume distribusi, misalnya suatu ibu yang obesitas, kemudian ibu yang langsing, hamil gitu, pemberian dosisnya apakah pada ibu yang obesitas misalnya itu dosisnya perlu ditingkatkan begitu dok, dari Dr. Kelly Julianti ini? Apakah perlu 2 kali 1? Apakah setiap orang ini defisiensi atau tidak? Tapi karena kita tidak tahu konsumsi, asupan, dan lain-lain, kita tidak pernah mengukur. Yang paling baik ya Prof. Bo punya, dia ukur semuanya ya. Nah, kalau yang kurang dia suplementasi ya. Nah, pada keadaan defisiensi ataupun yang lain, sehingga jadi program. Bayangkan negara seperti Amerika aja udah nggak mau pusing lagi. Pokoknya childbearing age, saya mau cegah. Di sana hampir 50% unplanned pregnancy. Begitu unplanned pregnancy, dia ketemu dengan gangguan birth defect, cost-nya lebih besar, sehingga
risk itu diturunkan dengan enrich, ditambahin aja tuh makanan. Sehingga jumlah orang gendut ataupun lainnya, besar ya maksud saya, obes dan lain tidak terpengaruh. Dosisnya tetap diberikan dengan kebutuhan, rekomendasinya. Jadi kalau dikatakan ibu hamil berapa? Kasih 400 tambahan. Lalu yang seperti itu menyusui 500. Nah, sehingga pemberian suplementasi menjadi penting. Kenapa saya bilang menjadi penting itu adalah kalau kita orang obstetri ini terkait dengan defisiensi multinutrien. Multinutrien kita itu tidak cuma folat kita bicaranya. Kita bicaranya defisiensinya besi juga. Kita bicaranya defisiensinya yang lain. Sehingga WHO pun menganjurkan jangan kasih folat doang ya. Jangan kasih, karena asam folat sendiri nggak akan kerja. Jadi mereka memberikan multinutrien. Terkait pertanyaan tadi, ya, tidak ada orang obes harus lebih banyak ataupun lain. Tidak, tapi penyerapan atau kandungan. Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan nih dok. Banyak memang sekarang yang mengatakan, anak-anak zaman sekarang nih hyper nih, ADHD maksudnya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dan ada hubungan dengan pemberian rutin daripada suplementasi asam folat. Bagaimana menurut dokter mengenai hal ini? Apakah ada hubungannya beneran dok? Kalau saya melihat hati-hati untuk menarik kesimpulan ADHD, ya karena itu banyak faktor yang berpengaruh sampai perkembangan. Dikatakan nanti ini gara-gara folat. Tidak, tapi yang harus kita lihat adalah sudut lihat keuntungan dari pemberian folat. Karena begitu pentingnya, hampir semua negara, bahkan WHO meminta suplementasi di childbearing, bukan pada kehamilan aja. Ya, bahkan Vigo juga menganjurkan, udah deh, gue daripada pusing untuk anemia, kasih aja deh defisiensinya besi sama folat, dikasihin. Nah, kembali lagi, berapa persen ADHD, berapa persen anemia, berapa persen terjadinya gangguan neural tube, itu yang dihitung, sehingga advantage-nya diambil yang paling kecil risk-nya, sehingga tadi ADHD itu terkait dengan perkembangan makanan, asupan yang makan, tapi tidak hanya dari dalam kehamilan. Tapi yang pasti harus dicegah adalah kelainan-kelainan yang mungkin ditimbulkan dari defisiensi folat. Demikian. Baik, ini ada pertanyaan satu buat Bu Marilyn nih mungkin nih. Dari Dr. Hartarto Jayadi Santoso, izin bertanya kenapa sediaan di PT Simex itu 1.100 mikrogram, sedangkan rekomendasi 800 mikrogram per hari. Bagaimana menyesuaikannya, dan kalau kelebihan dosis gimana nih? Sekalian Dr. Unedo juga, senior kita, menanyakan efek samping kelebihan dosisnya ada nggak? Ya dok, terima kasih Dr. Dido. Jadi 1.100 mikrogram MTHF, kita pakainya yang MTHF glucosamine salt, itu sebenarnya setara dengan folat. Folat itu kurang lebih 900-an, setara dengan folat. Jadi bisa dibilang kenapa kita memilih 1.100 mikrogram MTHF glucosamine salt, sebenarnya karena pertimbangannya yang untuk memenuhi kebutuhan si Dr. Dido. Jadi pertimbangan dosis ini juga kami diskusikan dengan yang punya penelitian itu dari genosisnya, langsung dari Italinya. Jadi dosis yang digunakan kan sebenarnya mulai dari 400 bahkan bisa sampai 2 mikrogram. Jadi karena banyaknya kebutuhan asam folat di Indonesia, banyak yang kurang lebih seperti itu dari analisa internal kami, sehingga kami memutuskan untuk mendevelop yang 1.100 mikrogram. Kurang lebih seperti itu Dr. Dido. Nah, apakah efek sampingnya ada atau tidak? Karena yang tadi juga Dr. Ali sudah sebutkan bahwa bentuk aktif ini dari folat ini tidak berpotensi untuk terbentuknya unmetabolized folic acid yang suka menjadi penyebab masalah penumpukannya di darah, akumulasinya. Nah, ini tidak berpotensi ke arah sana, sehingga diharapkan efek sampingnya pun tidak ada. Dan dari Noel penelitian ini untuk MTHF ini benar-benar safety. Dari uji toksisitasnya juga sudah dibuktikan aman, Dr. Dido. Demikian, dokter. Baik, terima kasih Bu Marilyn. Sama-sama dok. Untuk Dr. Ali, ini terus kapan ya dok ya? Misalnya kita sebagai praktisi nih, ya kita semua sini sebagai praktisi, terus kita mikir
kapan sih saya harus, misalnya kan kita sudah ada langganan lah ya, semua pasien-pasien rata-rata tuh menggunakan suplementasi asam folat yang ada di pasaran. Kemudian kapan sih saya benar-benar harus mempertimbangkan, oh kayaknya nih saya lebih baik pakai yang generasi keempat nih. Apakah seperti apa pertimbangannya gitu dok? Karena kan apakah tidak cukup kita dengan preparat asam folat kita yang biasa, yang dari puskesmas atau yang biasa kita pakai sehari-hari, ya. Bu Merin langsung, aduh gimana nih? Kapan ya? Kapan gitu? Jadi sebenarnya pertimbangan utamanya itu ialah kapan kita switch ke yang generasi keempat dengan pertimbangan klinis apa begitu dok? Iya, kembali lagi. Jadi kalau lihat dari benefit, risk and benefit ya, lebih aman. Kemudian ini tidak perlu ada interfer atau ada gangguan pada saat penyerapan. Terus kalau ditanya, saya tidak akan komentar mengenai nanti masalah harga ataupun lain. Rekomendasi ini adalah muncul dari kita nih, kalau program pemerintah pasti akan dipilih, gue pilih yang paling murah. Ya. Nah, tapi kalau kita praktisi, saya pikir kita akan mempertimbangkan untuk pemberian yang paling efektif. Benefit. Kemudian kalau saya akan berikan untuk proses, tadi Dr. Dido sudah sempat singgung tuh, imun dan lain-lain. Lebih baik kita berikan untuk pencegahan, terutama pada menyusui dan lain-lain. Nah, berapa banyak lebih efektif? Kita bisa bandingkan saja untuk pemberian dengan risk adanya terjadi gangguan penyerapan dan lain-lain. Tapi ini tidak terganggu dengan bioavailability yang tinggi. Dari tadi ada satu paper yang saya sampaikan mengenai penyerapannya hampir 1,8 sampai 3 kali lebih besar dibandingkan dengan asam folat biasa. Jadi kalau Dr. Dido tanyakan efektivitas, mungkin saya lebih baik memberikan ini dengan advantage yang sama ya. Tapi kalau saya disuruh tanyain untuk ini asam folat yang di puskesmas juga ada dan lain-lain, beda ininya jenisnya menurut saya. Ini bentuk aktif, yang satu tidak aktif dengan toleransi. Kembali lagi, kalau orangnya hanya makan folatnya doang, tidak aja dengan yang lain, tentu ada gangguan penyerapan tadi. Nah, di sisi sini adalah menurut saya this is judgment clinical judgment. Mau pakai yang mana? Yang mana kita yang tahu pasien kita. Menurut saya benefit itu dikembalikan ke kita sebagai clinical judgment. Tapi advantage kalau kita lihat ini lebih baik dengan ada dukungan paper yang terakhir. Nah, yang menariknya ini berkembang dengan di cancer, misalnya pemberian folat dengan vitamin A. Lalu kemudian di infertilitas, mereka sudah mulai mengevaluasi untuk pemberian folat pada pasien-pasien infertilitas, terutama pada yang recurrent pregnancy loss mereka juga berikan. Ini terkait metabolisme sistein dan lain-lain. Nah itu kembali lagi, berapa besar yang diberikan kalau dalam bentuk asam folat. Saya rasa saya lebih menyatakan that's our clinical judgment. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Mungkin kalau bisa saya berpikir kapan kita butuh, mungkin apakah benar dok misalnya pasien yang, kan kalau nggak salah di Asia itu ada beberapa emang dari kita yang memang ada masalah metabolisme asam folat, artinya kita kasih asam folat terus juga memang nggak meningkat, atau mungkin ada yang riwayat NTD pada kehamilan sebelumnya, dan ada beberapa kalau nggak salah, mohon maaf, di rapat-rapat kita di divisi juga, bagaimana meningkatkan atau mencegah NTD atau kekurangan asam folat dan hyperhomocysteine yang menjadi faktor risiko untuk preeklamsia, UGR, semua itu. Mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan kita ngasih yang aktif langsung. Betul. Jadi nggak lewat. Tidak melewati proses penyerapan yang tadi, jadi ada metabolisme homocysteine tadi, itulah advantage yang saya maksud. Jadi seperti dokter Dido pikirkan, orang preeklamsi kalau dikasih aspirin begini, ya berikan saja yang dalam bentuk aktif, yang tidak lewat proses itu. Nah itulah yang saya maksud dengan clinical judgment. Kita sebagai dokter itu melihat kayak tadi nih, ini orang udah pernah punya riwayat neural tube dan lain-lain, kita nggak punya resiko lagi. Udah, bayangkan, menurut saya mestinya udah hampir nggak ketemu lagi sama anencephalus.
Tapi ternyata saya dikonsulkan dengan anencefalus masih ada. Jakarta dengan konsumsi seperti itu, menurut saya mesti dieksplor. Ini orang ada gangguan penyerapan kah? Apa intake-nya nggak beres kah? Atau ada tadi yang dokter bilang ada gangguan wild type dari metil tetrahydrofolate reduktase yang juga menimbulkan gangguan dan penyerapan homocysteine tadi. Demikian. Baik, terima kasih, Dok. Banyak pesertanya, Dr. Dido, saya terima kasih banyak. Lebih hampir 500 peserta, Bu Merlin, dan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Diskusinya cukup menarik. Mungkin pertanyaan yang mesti diajukan menurut saya ini harus fair juga, sampaikan ke Ibu Merlin. Pertanyaan itu adalah terkait dengan berapa sih harga jualnya, itu belum pernah muncul Bu Dr. Dido. Dari mana Dido yang bersaing nggak nih, bersaing nggak? Karena orang-orang ini dia nanya nih, bedanya berapa, harganya berapa, kalau masuk akal dia pasti cepat beralih gitu. Silakan Bu Merlin. Terima kasih banyak Dr. Ari Sungkar dan Dr. Dido. Jadi mengenai harga. Nah, ini kami sampaikan ini HNA ya, Dok. Kami sampaikan HNA untuk per boxnya itu adalah 124.500. Saya rasa harga yang sangat kompetitif untuk benefit yang bisa diterima oleh seluruh pasien. Ya, jadi kurang lebih harganya 4.000 atau 5.000 per butir begitu ya? 4.000-an, 4.150 dokter, ya per tabletnya. Ya itulah. Jadi itu yang mesti disampaikan, timbang-timbang dengan kalau dengan pemberian yang inaktif, folat. Saya cuma menyampaikan itu, kalaupun itu jadi pertimbangan. Saya hanya menanyakan aja karena tentu teman-teman sebagian besar akan menanyakan itu, dan itu menjadi penting buat pasien, karena di kita mungkin pertimbangan itu menjadi pertimbangan tambahan. Demikian Dr. Dido, terima kasih banyak Dr. Dido sudah membantu dengan baik. Baik, mungkin terakhir sebelum ini Bu Merlin ada yang menanyakan ini campurannya kotor tetrahydrofolat itu dengan apa tadi, mohon dikonfirmasi lagi, glukosamin, benar? Oh iya dokter, jadi untuk metil tetrahydrofolat itu ada 2 yang bentuk aktif, yang menggunakan garam kalsium salt dan glukosamin salt, yang generasi 3 kalsium salt. Nah ini nggak kompatibel dengan suhu di Indonesia, tidak stabil. Sehingga ya dokter, sehingga kami menggunakan yang glukosamin salt. Nah glukosamin salt ini hanya sebagai saliving agent aja. Jadi saliving agent aja untuk meningkatkan absorpsinya dan kelarutannya. Apa ada efeknya terhadap metabolisme? Dibuktikan sih tidak ada dokter, tidak ada. Jadi tujuan glukosamin salt pada penambahan dari 5 MPHF hanyalah fungsi saliving agent. Oke, jadi bukan glukosamin ini ya? Bukan glukosamin yang seperti osteoartritis. Ya. Iya dokter. Oke. Itu perlu ini kan perlu diklarifikasi ya. Apa itu definisi glukosamin, glukosamin salt? Ya. Iya dokter. Baik, jadi tidak ada perannya dalam peningkatan gula darah juga ya? Iya. Baik. Mungkin Dokter Ali ada tambahan lagi, Dok? Teman-teman. Sedikit saja. Terima kasih Dokter Dido. Saya merasa terbantu dengan Dokter Dido sudah merangkum pertanyaan yang disampaikan ke Bu Merlin. Terima kasih Bu Merlin. Menurut saya ini adalah sesuatu yang baru, generasi yang baru untuk pemberian asam folat, dan pertimbangan-pertimbangan klinis tadi Dokter Dido sudah sampaikan. Silahkan sebagai clinical judgment, ada pilihan. Saya menyampaikan adalah data dan juga adalah advantage. Saya tidak punya kepentingan, itu yang harus saya sampaikan di presentasi ini. Terima kasih Dr. Dido. Baik, jadi semuanya di sini bukan hanya untuk ketemu Bu Merlin sama si Max aja sih ini kayaknya. Kayak banyak kangen sama Dokter Ali sih, Dok. Banyak yang udah lama nggak ketemu Dokter Ali juga mungkin. Alhamdulillah, doa teman-teman sudah mulai bisa aktif lagi. Mudah-mudahan saya terus bisa aktif lagi dalam proses recovery. Makanya saya tidak bercukur karena mulai tumbuh setelah kemoterapi. Baik,
Apakah masih ada lagi atau adakah pesan lagi dari Simex mungkin? Salam dari Aceh, dari Alicia. Ini salam isinya, salam buat Dokter Ali semua. Dokter Buha. Salam hormat saya buat teman-teman semua. Semuanya banyak. Dokter Ali sehat, dokter. Dokter Ali terlihat sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Dido, terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Merlin sudah memfasilitasi Dokter Oki, Dokter Ulul. Saya rasa dari saya tidak ada tambahan. Bu Merlin, silakan. Silakan Bu Merlin. Ya. Sebenarnya kalau dari kami dari PT Simex sih sebenarnya pertama-tama mengucapkan terima kasih ke Pogi, dan yang kedua kami benar-benar mengucapkan terima kasih yang besar sekali untuk Dokter Ali Sungkar. Sebenarnya kami merasa luar biasa sekali dokter mau webinar hari ini dan terlaksana, itu sih buat kami blessing dok. Luar biasa dok, kami merasa sangat-sangat berterima kasih, cuma itu aja dok. Apalagi partisipannya nih antusiasnya luar biasa ya, berharap sih kalau dari PT Simex dengan produk metil tetrahydrofolate ini bisa memberikan tambahan terapi untuk seluruh pasien sesuai dengan kebutuhan. Itu saja dok. Terima kasih banyak. Mungkin saya kembalikan ke Dokter Dido lagi. Balik lagi saya. Baik, terima kasih semuanya para guru, senior, rekan-rekan sejawat, teman-teman, anggota POGI, anggota ID, teman-teman GP, semuanya sudah hadir di webinar kita hari ini, sharing kita hari ini. Dari semua orang mengucapkan semua kita sehat, harap menjaga jarak, jangan lupa cuci tangan ya, jangan lupa untuk nakes-nakes vaksin ketiganya jangan lupa. Terima kasih. Mungkin ada pesan dari Dr. Oki Sofyan atau Dr. Ulul dari POGI Cabang Jakarta. Bila tidak ada, baik kita akhiri acara webinar hari ini. Terima kasih kepada PT Simex, POGI Cabang Jakarta, para pembicara, Dr. Ali Sungkar, semuanya teman-teman. Semoga kita sehat semua dan bertemu lagi di lain waktu. Kalau bisa tetap muka, tapi kalau nggak bisa ya daring juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Terima teman-teman kasih. di chat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, doa-doa sahabat, guru-guru saya, sejawat, Dr. Dido dan lain, semua, Dr. Oki, Dr. Ulul, terima kasih banyak. Saya bisa tetap mudah-mudahan kembali, bisa aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Silakan balik ke Uci ya. Ya. Terima kasih ya dok. Ya, makasih dok, sehat dok. Terima kasih Kita dok. ketemu lagi. Ci, makasih ya Ci. Terima kasih Dokter Ali. Sehat-sehat selalu dok. Dokter Ali sedih lihat
Ya, lu kan kita daging. Ya kemarin ada aku biasa aja. Oke, mau bikin. Infonya. Ih, gila. Kesehatan ini. Gak boleh nih terlalu sehat nih. Salah lagi. Oh iya nih pasang lagi. Dokter abis ini praktek lagi. Bisa aja. Nah. Yang satu masih ini ya, prepare ya. Dok, itu beneran nggak sih ngomongnya? Beneran yang itu lagi. Iya, katanya gitu, kata dokternya nonton. Ntar malam lah. Ntar malam makan daging dong. Iya nggak sih? Serangan fajar sekali ya.
Ya ada nggak yang bisa begitu pasangannya? Alah. Oh, orang-orang. Ya, nggak yakin juga sih. Kalau dokter kan nggak bisa. Kalau dokter ulu, tahun sekali ya lu belum tentu ya. Sehari satu. Misalnya sehari enggak, misalnya 3 bulan bisa aja sehari enggak, kan besoknya 3 kali. Jadi Lo yang berulang itu dihitung juga. iya. Orang-orang tuh 7 10 kali seminggu ya. Kita nggak pernah dibolehin. Tapi emang harus begitu kan sebenarnya kan. Paling enggak sehari sekali. Caranya juga harus nafsu juga sih. Kalau dia standar-standar aja juga malas juga kan tuh. Bukan juga hantam-hantam segala juga deh. Iyalah. Susah banget ini, Pak, ya. Tapi Akan menarik. ya lo dokter harus ini loh, update ke pusat besarnya loh. Capek gitu. Dulu kan harus puas, bener. Iya benar. Ini apa lagi emang? Dok, tapi yang pertama Lahir, batin, cash, apa aja? Apa nih? Apa lagi? cukup. Duit, makan minum enak, duit, seks apa lagi kurang sih? Iya, nggak kurang sih. Gimana? Seharusnya mereka udah nggak bisa ngomel-ngomel ke dokter ya. Nggak ada. Apalagi satu lagi itu nggak berani ngomel. Tapi anak-anak udah oke ya dok. Belum udah negatif. Alhamdulillah. Udah ya, izin ya. Ya. Mantap. Terima kasih ya Ibu Merlin, Mbak Maria, izin untuk N ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Uci. Terima kasih, luar biasa. Sehat selalu ya. Semuanya sehat selalu. Terima kasih Bu, Dr. terima Oki, kasih terima kasih Dokter Oki, Dok. terima kasih tim Pogi Jaya. Terima kasih dokter.